Halo, saya Deventi Tarbua. Video ini dibuat sebagai ujian akhir semester. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari Excel yang mencakup VLOOKUP, SUM if, dan lain-lain. Mari simak videonya. Nah, di sini sudah ada contoh tabel yang akan kita kerjakan menggunakan rumus-rumus. Mulai dari rata-rata kinerja sampai pembelian bersih punya rumus yang beda. Kita mulai dari rata-rata kinerja. Nah, di sini sudah ada nilai dari kinerja 1, kinerja 2, dan kinerja 3. Rumus mencari rata-rata kinerja adalah average. Average itu nilai untuk mencari rata-rata. Kita masukkan rumus average. Klik. Setelah itu blok bagian yang akan kita cari rata-ratanya. Di blok. Setelah itu tutup kurung, enter. Muncul rata-rata. Nah, ini tinggal disalin untuk ke bawahnya. Selanjutnya, status kinerja. Ini diambil dari rata-rata kinerja. Jika rata-rata yang ini lebih besar dari 85%, kita tulis keterangan sangat baik. Jika nilainya 70-84, maka keterangannya baik. Dan jika lebih kecil dari 70, maka keterangannya perlu pembinaan. Dan sudah jelas, rumus yang digunakan yaitu rumus if. Jadi hal pertama yang dilakukan ialah masukkan rumus if atau jika. Klik ini. Jika rata-rata kinerjanya di atas 85%, di atas 85, H2 sebagai logical text lebih besar sama dengan 85, nilainya atau keterangannya sangat baik. Titik koma, sesuai perintah, titik koma. Setelah itu, jika if H2-nya, rata-rata kinerjanya di atas 70, artinya 70 sampai 84, keterangannya nanti muncul baik. Keterangannya ini ditulis dalam kutip. Nah, jika nilainya di bawah 70, maka dia keterangannya perlu pembinaan. Tidak perlu pakai if lagi karena dia di bawahnya 70, bukan lagi misalnya dari nilai-nilai lain. Langsung kita enter. Nah, langsung muncul. Jadi karena di atas 85 nilainya, keterangannya sangat baik. Nah, di bawah 70 langsung terisi otomatis, perlu pembinaan. Jadi itu tadi rumus if. Nah, di samping ini sudah ada tabel referensi bonus di sheet yang ini. Jadi di data ini akan dimasukkan ke dalam kolom bonus yang ini sesuai dengan golongan-golongan yang ada di sebelah sini. Jadi rumus yang digunakan yaitu rumus VLOOKUP. Kita klik ini, terus kita masukkan lookup value-nya atau nilai yang ingin dicari. Nilai yang ingin dicari
dari golongan ini. Karena di referensi bonus tadi ada dua keterangan, yaitu golongan dan bonus. Nah, setelah kita masukkan untuk lookup value, kita beri titik koma. Selanjutnya table array untuk tabel tempat mencari data yang akan diambil. Nah, misalnya di sini kita blok tabel yang akan dicari, klik F4 untuk mengunci tabel ini. Setelah itu titik koma, lalu sesuai perintahnya call index number, yang artinya ini kolom berapa yang ingin ditampilkan. Karena tadi yang ingin ditampilkan yaitu bonus, maka kolom kedua, karena ini terhitung kolom pertama dan ini kolom kedua. Jadi ini ketik kolom kedua, setelah itu titik koma, pilih false. False itu karena pencariannya tepat. Tutup kurung lalu enter. Nah, hasilnya langsung muncul sesuai golongan yang ada. Golongan A 2 juta, golongan B 1.500.000, dan golongan C 1 juta. Sesuai dengan tabel tempat mencari data tadi. Untuk kolom diskon, perintah yang dimau pada bagian ini, jika golongannya A dan nilai rata-rata kinerjanya lebih besar dari 85%, maka nilai diskonnya 15%. Selain itu, diskonnya 5%. Jadi kalau B atau C, nilai diskonnya hanya 5%. Ini tidak sama rumus if yang tadi, karena masih ada tambahan keterangan data yang diambil. Kita pakai rumus if, lalu dengan tambahan and atau dan. Kita klik, lalu pakai rumus yang ini lagi. Kita mulai dari jika golongannya A, maka jika nilainya A, lalu H2-nya alias rata-rata kinerjanya di atas 85, ini H2 lebih besar dari 85, tutup kurung, hasilnya ialah 15%. Nah, ini untuk kalau nilainya A dan nilai rata-rata kinerjanya di atas 85, hasilnya 15%. Oh, ini lupa kutip. Harus selalu ada kutip untuk mengisi keterangan. Nah, setelah itu titik koma, masukkan lagi if karena masih ada kemungkinan yang berbeda. Masukkan if, dan rumus ini jika F2 atau golongannya sama dengan B, jangan lupa kutip, lalu rata-rata kinerjanya lebih besar, lebih kecil dari 85, maka
hasil keterangannya atau diskonnya hanya 5%. Ketik. Nah, masih ada kemungkinan untuk yang bagian C, jadi tinggal dimasukkan rumus if. Karena otomatis yang C ini nilainya atau diskonnya 5%, jadi tidak usah dimasukkan untuk bagian yang kedua ini. H2-nya bisa langsung jika F2 atau golongannya C. Jika golongannya C, maka hasilnya 5%. Tutup kurung harus sesuai dengan ada berapa buka kurung. Nah, langsung klik enter. Nah, yang ini karena nilainya golongannya A, lalu di atas 85 hasilnya adalah 15%, dan selain dari itu hasilnya 5%. Rumusnya if dan and. Kolom pembelian bersih ini hasil dari kolom pembelian, total pembelian dikurang dengan hasil kali dari total pembelian dan diskon. Jadi harga diskon dikurang dengan total pembelian. Saya masukkan total pembeliannya dikurang total pembelian dikali diskon. Enter, langsung muncul pembelian bersih. Total pembeliannya 1 juta, dapat diskon 15%, maka hasilnya 850. Ini untuk pembelian bersih. Jadi untuk data pegawai ini sudah ya, untuk beberapa rumus yang digunakan. Nah, selanjutnya kita pindah pada bagian yang ini, yaitu menentukan total bersih dari pegawai yang berstatus tetap. Jadi dari data tadi ini kita mau cari total bersih dari pegawai yang berstatus tetap. Jadi rumusnya itu sum if. Klik sum if. Nah, untuk mengisi bagian ini kita blok data status pada bagian kriteria. Kriterianya yang ini maksudnya. Setelah itu F4 untuk mengunci. Nah, kita masukkan kata tetap, karena yang akan dijumlahkan nanti hanya nilai atau yang berstatus tetap saja ini. Nah, setelah itu titik koma. Nah, masukkan jumlah yang ini, pembelian bersih. F4 lalu enter. Jadi ini total bersih dari pegawai yang berstatus tetap. Nah, selanjutnya untuk mencari jumlah pegawai berdasarkan golongannya. Jadi kalau golongannya A, jumlah pegawainya berapa? Sama juga. Ini berbeda. Kita pakai rumus count if. Yang ini. Setelah itu masukkan data yang akan dicari pada bagian ini. Data pegawai, klik F4 titik koma, masukkan
kriterianya. Nah, misalnya saya ingin tahu nih berapa nilai A dari data tersebut. Jadi kita tulis A selanjutnya titik balas kurung enter. Nah, jadi jumlah pegawai dengan golongan A yaitu 4. Rumusnya sama, tinggal pada bagian ini yang diganti. Kita cari jumlah pegawai golongan B, sini juga 4. Kalau golongannya C, hasilnya 2. Jadi ini hasilnya dari rumus COUNTIF. Jumlah pegawai yang ini pakai rumus SUM. Nah, ini langsung dimasukkan karena ini dari data yang sama, jadi langsung bisa dimasukkan. Jadilah jumlah pegawai 10 orang. Selanjutnya pada bagiannya ini, jumlah dari status kinerja yang baik ada berapa, sangat baik ada berapa. Sama dengan cara ini, tapi ada cara lain, yaitu dengan memanggil kolom status kinerja ini. Nah, yang pertama itu, ini kita beri nama dulu. Kolom yang ini diberi nama dengan cara di blok, lalu ubah nama pada bagian atas ini. Misalnya status kinerja. Contoh. Enter. Nah, itu sudah terberi nama, lalu masukkan rumus yang sama dengan ini, yaitu COUNTIF masukkan tadi nama tabelnya, status kinerja contoh, lalu kriterianya apa. Misalnya yang pertama itu baik. Nah, langsung muncul. Jadi ke bawah ini sama, cuman yang diubah itu pada bagian sininya, keterangannya. Sangat baik juga ada 4. Nah, sini perlu pembinaannya ada 2. Nah, selanjutnya untuk total pembelian bersih seluruh pegawai sama rumusnya, yaitu SUM. SUM itu untuk menjumlahkan. Tinggal blok data yang akan dijumlahkan, lalu titik balas kurung enter. Nah, muncul. Ini juga tadi bisa dengan cara memanggil kolomnya, tapi diberi nama terlebih dahulu. Nah, lalu misalnya dari data ini mau dibuat grafik, caranya bagaimana? Nah, datanya ini tinggal di blok, lalu pada bagian bawah ini pilih chart, lalu pilih grafiknya. Langsung muncul grafik dari jumlah pegawai ini. Golongannya A, jumlah pegawainya 4. Lalu golongannya B 4 juga, dan C jumlah pegawainya 2. Jadi ini langsung muncul grafiknya. Dan bisa disesuaikan pada bagian di sini. Sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga sama. Tinggal blok, lalu bagian bawah ini pilih chart, muncul.
Nah, ini pada bagian judulnya mungkin bisa diubah jumlah pegawai berdasarkan golongan. Ini sesuai kebutuhan saja bila mau diubah. Nah, jadi cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa fungsi dari Excel. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya itu saja. Terima kasih.